Tasamuh itu dari sisi bahasa itu berasal dari kata musamahah, wahia al musahalah. Musahalah itu membuat mudah secara bahasa begitu. Dalam istilah tasamuh itu adalah as-safhu wal afu wal ihsan. As-safhu itu memaafkan. Al-afwu sama memaafkan, cuma bedanya kalau al-afwu itu memaafkan tapi bisa jadi masih ingat. Masih ingat ini dulu pernah begini kan, tapi sudah dimaafkan. Nanti saat muncul masalah bisa muncul lagi itu yang dulu-dulu. Tapi kalau as-safhu itu memaafkan sekaligus melupakan, jadi tidak akan diungkit-ungkit lagi. Sudah dilupakan. Tasamuh itu begitu, kalau ada orang berbuat salah, keliru, ya sudah dimaafkan, dilupakan lah. Wal ihsan dan berbuat baik. Jadi toleransi secara istilah itu begitu. Bisa memaafkan, bisa melupakan kesalahan orang lain dan berbuat ihsan kepada mereka. Kebalikannya itu adalah ta'assub, tatarruf, al-ghulu, ekstrim, berlebih-lebihan, fanatik dan seterusnya. Ta'assub, asabiyah ini ya salah benar dibela, itu fanatik, ya ta'assub itu begitu. Ada kitab ini At-Tasamuh fil Islam. Toleransi itu begitu maksudnya. Sebagaimana juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bu'itsu bil hanifiyatis samhah. Aku diutus dengan agama as-samhah, agama lurus. As-samhah itu maknanya as-sahlah, yang mudah. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah, membikin orang mudah beragama itu. Mudah bener. Jadi kalau memakai hukum-hukum selain hukum-hukum yang dibawa Rasulullah, lihat saja ujungnya sulit. Sebagaimana kita lihat kehidupan sekarang, sulit bukan dari sisi sekedar sulit materi. Banyak orang-orang gila itu loh, orang-orang stres, akhirnya tidak bisa hidup, minum air biasa, air teh, air kopi tidak cukup, mabuk akhirnya, obat-obatan dan sebagainya. Ini kan hidup yang sempit itu begitu. Agama ini mudah. Jadi bentuk toleransi itu bentuk memudahkan urusan orang lain. Nah bentuknya gimana? Ini kurang N ini ya. Kalau ke kafir zimmi, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, kalau kita masih mau mencontoh beliau, itu adalah dengan mengunjungi ya orang tetangga kita yang non muslim saat sakit, dijenguk, itu boleh, berbentuk berbuat baik itu begitu. Ini bicara toleransi yang teman seorganisasi seini aja kadang tidak peduli, atau beda pendapat sedikit sesama muslim kemudian ya, seolah-olah seperti musuh. Itu ngaku moderat tapi kenyataannya radikal itu. Beda pendapat masih dalam pendapat yang islami, sikapnya jadi tidak baik kok. Ngaku moderat dari mana moderat begitu itu. Pendapat-pendapat ulama banyak itu ya. Ada orang ngambil tidak sesuai dengan dia celah. Ngaku moderat dari mana begitu. Jadi Rasulullah walaupun orang kafir ini sebetulnya kan bertentangan dengan dasar negara pada masa Rasul. Mereka tidak percaya Al-Quran, mereka tidak percaya As-Sunnah, mereka nggak mengakui Rasul sebagai Nabi. Tetapi tetap Nabi itu berbuat baik. Tidak diadakan tes apa begitu untuk ini rakyat yang nggak sesuai dengan ideologi kami dipersekusi, enggak.
Ada tetangga beliau di Madinah yang Yahudi, biasa bantu Nabi, ya anaknya itu ketika sakit dikunjungi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk toleran, bentuk berlaku ihsan tadi ya, toleran, tasamuh dalam makna ihsan, al-afwu, as-safhu. Bentuknya begitu, berlaku baik. Kunjungi saat sakit itu. Bawakan apa yang disenangi. Walaupun ini kita sendiri kadang ya karena banyak kesibukan ya orang sekarang, mudah-mudahan Allah maafkan kita. Nabi itu sibuk sebetulnya, tapi sempat mengunjungi bahkan tetangganya yang Yahudi itu. Dan ketika mengunjungi itu Nabi mengajak masuk Islam. Nah, ini jadi bagus ini. Jadi beliau yang sakit itu diajak masuk Islam. Bentuk kasih sayang begitu, kalau betul-betul sayang, supaya selamat orang itu. Yang kemudian anak yang sakit itu dalam riwayat minta izin ke bapaknya, diajak Nabi masuk Islam, nih boleh enggak? Kata bapaknya, yuk silakan. Akhirnya masuk Islam si anak yang sakit itu, yang biasa bantu Nabi ya, dan Nabi bergembira karena Allah selamatkan ini. Allah selamatkan. Kunjungi orang sakit. Kemudian bisa membantu saat kena musibah. Ini bentuk toleran itu begitulah. Ini toleran orang sedang kesulitan tidak dibantu. Khalifah Umar itu ada orang Yahudi sudah tua meminta-minta, ditanya, apa yang membuat engkau minta-minta? Kata orang itu di Tanbihul Qafilin ya, diceritakan ya, bayar jizyah dan kebutuhan hidup. Kata Khalifah Umar, alangkah zalimnya kami, tidak adil kami ini. Saat muda engkau kami tarik jizyah, semacam pajak lah kalau sekarang mungkin ya. Saat tua engkau kami sia-siakan. Akhirnya diajak ke Baitul Mal, dicatat dan dianggarkan untuk kehidupan laki-laki Yahudi itu. Ini bentuk toleransi begitu. Tidak pandang agama, berlaku baik itu. Kalau dia itu adalah orang-orang yang tidak memusuhi agama kita, tidak membantu orang untuk memusuhi agama kita, perlakukan dengan baik. Termasuk juga tidak haram untuk hadir saat diundang ya, dalam acara-acara yang tidak acara yang mereka sedang senang tapi tidak mengandung kemaksiatan di situ. Kalau ada kemaksiatannya, jangankan diundang non-muslim, diundang muslim sekalipun itu tidak wajib atau bahkan haram untuk datang, kecuali bisa mengubah kemungkaran di dalam acara tersebut. Orang Islam misalnya ngundang pernikahan, di dalam pernikahan ada ikhtilat, ada minuman keras disuguhkan di situ, maka dia tidak boleh datang. Apalagi di situ ada prosesi, ya, misalnya mengagungkan makhluk dianggap Tuhan, gimana bisa mau datang? Jadi asal acara-acara ini tidak masalah, berbuat baik, dan mestinya kaum muslimin melakukan hal tersebut sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang nggak boleh ini kan ucapan mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat atau hadir dalam ritual mereka atau acara-acara yang ada kemaksiatannya.